Yang namanya berprasangka, prasangka baik saja jelek, apalagi prasangka buruk. Prasangka itu persepsi. Dalam bahasa Quran disebutnya dzon. Wa may yatabi'u aksaruhum illa dzon. Inna dzon kana la yughni minal haqqi syai'a. Kebanyakan manusia melaksanakan sesuatu hanya dengan dzon. Dzon itu prasangka. Prasangka baik saja itu sudah jelek, apalagi prasangka buruk. Ada nggak prasangka baik? Ada. Persepsi, ilusi pikiran yang dianggap kebenaran itu juga prasangka. Cuman kategorinya prasangka baik. Jadi kalau prasangka yang baik saja jelek, apalagi yang jelek. Bagaimana bisa husnul khotimah kalau apapun yang kita lakukan cuman atas dasar prasangka. Prasangka itu bahasa Qur'annya dzon. Dan Quran mengatakan wa may yatabi'u aksaruhum. Kebanyakan manusia 99% dalam kehidupannya menjalankan sesuatu hanya dengan prasangka. Jadi prasangka itu kalau bahasa orang Jakarta itu kali aja. Sholatmu diterima nggak sama Allah? Kali aja. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Segala puji hanya milik Allah. Sang keberadaan yang senantiasa hadir di setiap ruang dan waktu, memenuhi seluruh kebutuhan setiap makhluknya tanpa batas. Dia yang maha pengasih, dia yang maha penyayang, yang maha lembut, yang maha suci, yang tidak pernah ternoda, yang senantiasa menumpahkan cinta kasihnya tanpa batas, tidak pernah tertidur, bahkan tidak pernah terkantuk, tidak pernah lalai untuk selalu menumpahkan cinta kasihnya pada seluruh ciptaannya. Beruntunglah mereka-mereka yang selalu merasakan kehadirannya di setiap saat, di setiap ruang dan waktu. Beruntunglah mereka-mereka yang senantiasa bisa merasakan kemanunggalan besertanya, kapanpun, dimanapun. Dan dengan merasakan kehadirannya, maka kita akan selalu hadir. Dimanapun kita berada, beradalah kita di sana sepenuhnya. Seperti saat kita sekarang berada di sini, marilah kita menikmati kehadirannya. Lewat napas yang mengalir keluar masuk lewat hidung kita. Lewat napas yang menyebar sebagai energi yang memenuhi seluruh sel dalam tubuh kita. Karena napas itulah jantung kehidupan kita. Dengan napas itu kaki kita bisa digerakkan. Dengan napas itu tangan kita bisa digerakkan. Dengan napas itu penglihatan kita mampu melihat. Dengan napas itu pendengaran kita mampu mendengar. Dengan napas itu mulut kita mampu berbicara. Dengan napas itu pikiran kita mampu berpikir. Dengan napas itu rasa kita menjadi hidup dan bisa merasakan apapun sensasi semesta kepada kita. Dengan kesadaran penuh, marilah kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari sertakan Dia dalam majelis ilmu ini.
Dengan kelembutan dan cinta mari kita sapa asmanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas namamu ya Allah yang maha cinta, aku sadar sepenuhnya bahwa kelahiranku adalah kelahiran yang direncanakan olehmu. Kelahiranku bukanlah suatu kebetulan. Terima kasih ya Allah, Kau telah menghadirkan aku di kehidupan yang luar biasa ini sebagai tamu agung yang akan dijadikan sebagai kepanjangan tanganmu untuk menyampaikan cinta kasih-Mu. Kami pasrahkan diri kami sepenuhnya kepadamu ya Allah. Ajarkan sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami, agar kami dapat berbuat sebagaimana Engkau berbuat kepada kami, tanpa keinginan, tanpa muatan. Ajarkan sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami ya Allah, agar kami bisa menerima kehadiran orang-orang yang menyenangi kami, sekaligus kami bisa menerima kehadiran orang-orang yang mungkin membenci kami. Karena tidak mungkin di alam semesta ini setiap orang harus mencintai kami. Karena dengan begitu kami akan menjadi sombong. Engkau hadirkan orang-orang yang mungkin saja tidak suka kepada kami. Dengan itu kami menjadi mawas diri. Ya Allah, kehadiran orang yang mencintai kami, kehadiran orang yang mungkin tidak menyayangi kami adalah kesempurnaan hidup yang membuat kami menjadi sempurna dalam perjalanan hidup kami. Para sahabatku yang dirahmati Allah, hari ini saya akan menyampaikan beberapa pesan leluhur, dan semoga kita bisa memahami pesan-pesan ini. Pesan yang pertama, bila kita tidak mau merasakan lelahnya belajar, maka kita akan menanggung pahitnya kebodohan di masa yang akan datang. Orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu itu sangat berbeda. Orang yang bijaksana dengan orang yang tidak bijaksana itu sangat berbeda. Bung Karno pernah menyatakan, kalau kamu lunak di masa kini, maka masa tuamu akan menjadi keras. Tapi kalau kamu keras di masa kini, maka masa tuamu akan lunak. Ruang kehidupan ini bagi orang yang sadar adalah sekolah. Dan yang menciptakan kurikulum sekolah ini adalah diri-diri kita masing-masing. Karena setiap diri datang ke semesta ini sudah membawa data karma masing-masing. Kehadiran kita ke semesta ini karena kita harus menyelesaikan seluruh urusan yang tertulis dalam data karma kita. Data karma itu tersimpan rapi dalam DNA yang ada di setiap sel dalam tubuh kita. Dan data karma itu sedang diurai oleh pineal gland, sang batara guru yang ada di dalam diri kita. Dan setiap kehidupan yang kita alami dalam kehidupan sekarang bukanlah sesuatu yang datang sekarang. Tapi itu semua adalah kelanjutan dari kehidupan kita di masa lalu yang harus kita selesaikan.
Kalau kita sadar bahwa sesungguhnya yang sedang kita jalani di kehidupan yang sekarang adalah akibat dari yang kita ciptakan di kehidupan yang sebelumnya, maka kita tidak mungkin akan menolak apapun sekalipun itu tidak kita sukai. Karena yang sedang kita jalani dalam kehidupan sekarang ini adalah hukum sebab akibat. Sebabnya sudah kita ciptakan di kehidupan yang sebelumnya dan akibatnya harus kita tanggung sekarang. Sungguh sangat aneh kalau kita menolak apa yang sedang terjadi di kehidupan kita sekarang. Padahal itu adalah akibat yang ada hubungannya dengan sebab yang kita ciptakan sendiri. Ketika kita tidak sadar dengan itu, maka terjadilah yang namanya penolakan. Penolakan bukan sekedar menyusahkan dan menderitakan kita, tapi penolakan adalah gagal bayar utang karma kita dan kita menciptakan utang karma baru di kehidupan kita yang sekarang. Lalu bertumpuk-tumpuklah utang kita yang tidak kita sadari. Sepanjang kita tidak menyadari itu, sepanjang itu pula kita akan terus berpindah dari kegelapan baru ke kegelapan yang lebih dalam lagi. Lalu kita tidak akan pernah keluar menuju alam yang terang benderang. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Itu sebabnya ketika kita menyadari kehadiran Allah dan kita tidak pernah menolak apapun yang terjadi karena kita yakin di belakang itu ada kehadirannya, maka kita sesungguhnya sedang mengantarkan kita minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Dan ketika kita hijrah dari kegelapan pada cahaya, yang akan terjadi apa? Semua hal yang selama ini menjadi salah konsep, salah persepsi akan sirna dengan sendirinya. Karena salah persepsi, salah memahami hanya terjadi di kegelapan. Begitu kita sudah memasuki alam cahaya, semua persepsi yang dibangun oleh pikiran kita, ilusi-ilusi yang selama ini dianggap kebenaran oleh pikiran kita akan runtuh dengan sendirinya. Lalu itulah fase awal memasuki kelahiran baru kita. Para sahabatku, ruang kehidupan ini menyediakan tempat belajar. Setiap tempat adalah ruang belajar. Setiap waktu adalah kesempatan untuk belajar. Sayang sekali, banyak di antara manusia yang tidak menyadari itu. Menjalani kehidupan tanpa menyadari bahwa dia sedang berada di sebuah sekolah yang luar biasa. Sekolah nyata, sekolah yang akan mengajarkan kedewasaan, sekolah yang akan mengajarkan kesabaran, sekolah yang akan mengajarkan kebijaksanaan, sehingga peristiwa demi peristiwa hanya terjadi begitu saja tanpa ada satu pesan yang bisa dia terima. Itulah yang disebut dengan manusia yang rugi. Lalu ada sumpahnya, wal asri innal insan lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihah wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Jadi seluruh manusia itu rugi kecuali yang beramal soleh, kecuali yang beriman, kecuali orang yang senantiasa saling menyadarkan, saling mengisi, kecuali orang-orang yang tabah, sabar di dalam menjalani seluruh proses kehidupan. Inti dari semuanya adalah kesadaran. Makanya kata sadar dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah tahu. Sadar itu artinya insaf. Sadar itu artinya mengerti. Sadar itu artinya merasa. Kata sadar sudah dipakai menjadi satu kata yang utuh, namanya kesadaran. Jadi kesadaran sudah menjadi kata benda. Kesadaran artinya adalah keadaan tahu, keadaan terjaga, keadaan insaf. Jadi orang yang sedang pingsan disebut tidak sadar. Begitu siuman disebut dia sudah sadar. Disebutnya tersadar.
Pertanyaan yang paling dalam buat kita semua, apakah betul kita ini sekarang sudah tersadar? Apakah kita sudah terjaga? Apakah kita sudah memasuki keadaan tahu, keadaan mengerti, keadaan merasa? Atau kita ini hanya sekedar sibuk dari pagi sampai pagi lagi menjalankan kehidupan tanpa kesadaran? Itulah orang yang rugi. Beruntunglah orang-orang yang setiap saat selalu bisa menangkap pesan. Apapun yang Allah berikan kepadanya, dia bisa menangkap pesannya. Maka orang-orang yang semacam ini tidak pernah bertanya mengapa, tetapi selalu bertanya apa. Ketika ada sesuatu yang tidak enak, tidak pernah bertanya mengapa ini terjadi. Karena mengapa itu menggugat, mengapa itu tidak bisa menerima, mengapa itu menolak. Tetapi kalau mengatakan pesan apa yang sedang engkau berikan kepadaku, maka siapa yang bertanya, maka kepadanya akan dialirkan jawaban. Begitu kita mengatakan mengapa, menggugat, menolak, komplain, apa yang terjadi? Semakin tersembunyi pesan yang hendak disampaikan Allah kepada kita. Dan kita semakin tidak mengerti. Lalu tahu-tahu umur kita habis saja begitu saja. Padahal banyak orang yang sedang berjuang ingin hidup bertambah walaupun cuma 1 detik. Membeli oksigen karena takut tidak bisa bernapas. Memang segala sesuatu itu baru terasa adanya kalau sudah tidak ada. Betul? Saya heran lihat orang. Dulu ketika sehat, dia habiskan kesehatannya untuk mencari sesuatu yang membuat dia sakit. Setelah dapat sesuatu, semua yang dia dapat pun digunakan untuk mengembalikan sakit supaya sehat. Coba perhatikan di rumah sakit. Orang yang stroke, saya ingin bertanya dulu ketika dia sedang bisa jalan dengan gagahnya, apa sih yang dia lakukan? Lalu stroke, kakinya tidak bisa diangkat lagi, dipapah oleh perawat. Latihan jalan. Ada pertanyaan lagi berikutnya, kalau dia bisa jalan lagi, apa ya yang akan dia lakukan? Jangan-jangan dia melakukan hal yang sama seperti dulu, menghaburkan seluruh kehidupannya hanya untuk memenuhi ambisi pribadinya. Kita mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim kadang pun tanpa kesadaran. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, begitu sombongnya kita mengatasnamakan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi tidak ada kesadaran bahwa sesungguhnya yang namanya wakil Allah harusnya membawa sifat-sifat Allah. Masa wakil Allah begitu? Penuh dendam, kebencian, iri hati, tidak bisa menerima kenyataan. Masa wakil Allah begitu? Masa wakil Allah sempit? Masa wakil Allah pikirannya seperti itu? Harusnya kan malu. Tetapi karena dari kecil kita sudah didogma, apapun yang mau kita kerjakan, mulai saja dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Lalu itu menjadi kebiasaan. Lalu kita menjadi robot saja, tanpa kesadaran. Betul apa tidak? Jadi, bila kita sekarang tidak mau merasakan lelahnya belajar, maka siap-siaplah kita akan menanggung kebodohan, pahitnya kebodohan. Orang bodoh itu kerja saja harus kerja keras, pakai otot. Pintar sedikit namanya kerja cerdas, pakai otak. Apakah orang yang kerja cerdas pakai otak itu akan mendapatkan keberlimpahan dalam hidupnya? Belum tentu. Karena otak itu masih terbatas, kerja pakai otak namanya kerja masih terbatas.
Maka kerja yang paling tinggi adalah kerja pakai kesadaran, pakai hati. Itu yang disebut dengan kerja ikhlas. Hasilnya tanpa batas. Jadi dari kerja keras masuk pada kerja cerdas, masuk pada kerja ikhlas, memang tidak mudah membalikan telapak tangan. Karena kita harus mampu ya menghilangkan ya semua kebodohan. Bodoh kok dipelihara. Yang luar biasa itu orang bodoh tetapi merasa dirinya tahu. Padahal dia tidak tahu, cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dibungkuslah ya dengan kain-kain kehormatan yang membuat dia tambah bodoh. Karena dia dalam keadaan tertutup. Tidak mau mendengar orang lain. Tidak mau menerima gagasan orang lain. Selalu merasa dirinya paling benar. Makanya lihat orang yang semacam itu. Insting untuk berdebatnya luar biasa. Insting untuk menunjukkan pada orang lain bahwa dirinya paling benar juga luar biasa. Bahkan kadang-kadang mencari pasukan untuk menyatakan dirinya paling benar. Masih gitu apa tidak? Kalau masih gitu ya berarti masih bodoh. Ya. Sampai pada titik kesadaran tertentu kita akan menemukan bahwa sebetulnya hidup itu bukan lagi perjuangan, tapi hidup itu adalah hubungan cinta. Kalau kita sudah bisa melihat hidup itu hubungan cinta, hidup bukan perjuangan, maka untuk mendapatkan sesuatu sebesar apapun tidak perlu penuh perjuangan. Itulah yang disebut dengan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Udah hasanah dua-duanya. Ya. Semua orang ingin agar kehidupannya lebih baik. Ada istilah husnul khotimah. Semoga husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu sempurna di akhirnya. Bagaimana kita bisa husnul khotimah kalau kita tidak mampu memberangus kebodohan yang ada dalam diri kita sendiri? Sepanjang diri kita hanya mengizinkan menjadi robot, sibuk tanpa kesadaran, hanya menjadi robot biologis, sepanjang itu pula kita tidak akan pernah meningkat kesadarannya. Udah berpengalaman bukan? Sholat 5 waktu sudah, wudu sudah, haji sudah, saum tiap Ramadan dijalankan, zakat fitrah sudah. Semua rasanya sudah dilakukan, kewajiban-kewajiban kita. Tapi namanya juga wajib, dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Dua-duanya dilakukan dalam keadaan bermuatan. Bukan sebagai satu kebutuhan, apalagi cinta. Masih jauh dari situ kesadarannya. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya kita ini seperti robot. Robot biologis sibuk tetapi tanpa ada perubahan kesadaran. Cirinya apa? Cirinya begitu menghadapi masalah kecil saja sudah uring-uringan. Bahkan masalah kecil pun terlihat menjadi sangat besar sekali. Kenapa? Karena ledakan hanya terjadi di ruang sempit. Iya, tabung gas, isi gasnya banyak, ruangnya kan sempit, sebesar kepala kita tuh yang 3 kilo. Tiba-tiba bocor, api masuk ke dalam. Gara-gara api masuk ke dalam, karena tabungnya kecil, terjadilah pembakaran gas secara mendadak, energinya besar. Karena energinya besar, ruangnya kecil, meledak. Disebutlah tabung gas meledak. Tahu kenapa meledak? Karena ruangnya sempit. Begitu ledakan terjadi di ruang sempit,
bahaya nggak? Bahaya. Tapi kalau itu gas yang 3 kilo dibakarnya di ruang terbuka, nggak ada ledakan. Karena ruangnya terbuka dan luas. Ini masih pada suka meledak kelihatannya. Dari wajah-wajahnya nih kelihatan masih suka meledak. Ciri yang suka meledak itu hancur wajahnya. Iya. Gitu. Makanya penampakan ruh-ruh yang tidak bisa pulang kan biasanya menakutkan. Betul enggak? Itu habis meledak itu. Dan ledakan selalu terjadi di ruang sempit. Makanya ilmunya sempit. Pengetahuannya sempit. Sudut pandangnya sempit. Dadanya sempit. Pikirannya sempit. Lihat orang kayak gitu. Dikit saja energi negatif datang pada dirinya. Langsung meledak. Itu yang sering disebut kecelakaan spiritual. Sholat sudah, tapi ledakan masih sering terjadi. Harusnya kan bertanya, ada apa dengan sholatku? Suka bertanya gitu enggak? Suka enggak begitu? Ngajinya rajin, seragamnya 7 seminggu. Tapi suka meledak. Harusnya kan ada apa dengan pengajianku? Ya. Tetapi karena tidak pernah bertanya, tidak pernah menyadari, ruang belajar ini diabaikan begitu saja. Setiap kurikulum di ruang belajar ini tidak pernah dituntaskan. Apa yang terjadi? Yang terjadi hanya menghabiskan waktu begitu saja tanpa ada perubahan kesadaran. Saya tanya, mau enggak husnul khotimah? Mau enggak husnul khotimah? Husnul khotimah itu syaratnya cuma satu, berhenti berprasangka buruk. Yang namanya berprasangka, prasangka baik saja jelek, apalagi prasangka buruk. Prasangka itu persepsi. Dalam bahasa Quran disebutnya dzon. Wa may yatabi'u aksaruhum illa dzon. Inna dzon kana la yughni minal haqqi syai'a. Kebanyakan manusia melaksanakan sesuatu hanya dengan dzon. Dzon itu prasangka. Prasangka baik saja itu sudah jelek, apalagi prasangka buruk. Ada nggak prasangka baik? Ada. Persepsi, ilusi pikiran yang dianggap kebenaran itu juga prasangka. Cuman kategorinya prasangka baik. Jadi kalau prasangka yang baik saja jelek, apalagi yang jelek. Bagaimana bisa husnul khotimah kalau apapun yang kita lakukan cuman atas dasar prasangka. Prasangka itu bahasa Qur'annya dzon. Dan Quran mengatakan wa may yatabi'u aksaruhum. Kebanyakan manusia 99% dalam kehidupannya menjalankan sesuatu hanya dengan prasangka. Jadi prasangka itu kalau bahasa orang Jakarta itu kali aja. Sholatmu diterima enggak sama Allah? Kali aja. Prasangka bukan itu? Prasangka. Kamu nanti kalau mati selamat apa celaka? Kali aja. Nah kali aja tuh dibungkus pakai kain kehormat. Namanya wallahu alam. Itu kain kehormatannya. Habis ngomong menceramahi orang. Banyak ayatnya. Dipungkas dengan wallahu alam. Berlindung yang paling kelihatan terhormat adalah berlindung kepada Allah.
Makanya suka ada kata-kata begini kan, kalau salah dari diri saya, kalau benar dari diri Allah. Jadi kamu dari tadi ngomong yang menurut kamunya berarti salah semua dong. Betul nggak? Kan suka ada begitu bahasa basinya kan, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Loh kan dari tadi yang ngomong kamu. Berarti yang kamu omongkan ya salah semua. Nah, supaya terlihat hormat, terlindungi, wallahu alam bimurodi, kan begitu. Karena semua yang diomongkan prasangka, tidak ada pengalaman pribadi yang disampaikan pada orang lain. Semuanya ilmu katanya kok. Jadi prasangka itu bahasa Inggrisnya susuganan. Tahu ya? Lah kalian ini kan mantan-mantan susuganan dari dulu, ya toh? Iya. Kumangke. Itu prasangka, yang baik saja sudah jelek, apalagi yang buruk. Bagaimana Anda bisa husnul khotimah, ingin baik di akhirnya? Masih menggunakan prasangka. Jadi kalau ingin husnul khotimah, bebaskan dirimu dari prasangka. Bebas dari prasangka, itu yang disebut dengan iman. Iman boleh diartikan percaya, boleh. Believe, be. Kamu harus menjadi, ya menjadi. Kalau ingin mengimani imannya Musa, ya harus menjadi Musa. Kalau ingin mengimani imannya Ibrahim, harus menjadi Ibrahim. Learning to be. Menjadi. Kalau menjadi ya mengalami. Kalau mengalami bebas dari prasangka. Jadi nggak husnul khotimah? Jadi. Kebalikan husnul khotimah apa tuh? Su'ul khotimah. Oh pinter-pinter ya ini bahasa Arabnya ya. Jelek di akhirnya. Jadi artinya sepanjang kita beragama pakai prasangka, jelek di akhirnya. Paham? Ya? Oke. Oleh karena itu, maka kita harus punya ilmu. Tapi hati-hati, ilmu itu bukan untuk dihafal. Karena ilmu yang sebenarnya itu adalah untuk dipraktekkan agar memberi manfaat. Makanya ngaji dengan saya jangan menjadi kolektor ilmu. Ya? Saya cuma bisa Quran satu ayat aja, bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa, gak usah 30 juz. Tapi dipraktekkan. Coba kalau dipraktekkan. Kullu amrin tibalin la yubda'u fi basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan atas nama Allah, putus tidak menjadi amal. Coba, setiap pekerjaanmu sadari atas nama Allah. Gimana caranya? Saya kerja bukan atas nama uang. Saya kerja bukan atas nama kebutuhan. Saya bekerja bukan karena takut kekurangan. Saya bekerja bukan karena anak saya tidak takut kelaparan. Tapi saya bekerja atas nama Allah. Karena saya percaya saya datang ke semesta ini untuk menjadi kepanjangan tangan Allah. Menyampaikan cinta kasih Allah. Uang itu bagi saya adalah hadiah dari semesta. Karena pelayanan saya kepada orang. Keren gak kalau begitu? Keren gak? Kalian baca bismillahirrahmanirrahim udah lakoh banget. Begitu ditanya kenapa Anda bekerja? Ya kalau saya gak kerja anak saya gimana makannya? Jadi seperti dia yang ngasih makan sama anaknya bukan Allah. Sombong gak? Sombong gak? Lah itu namanya ilmunya sudah ada. Tetapi tidak dipraktekkan karena tidak mengerti. Karena dalam dirinya ada yang bernama kebodohan. Ya pahit jadinya. Coba selidiki, ya nggak usah jauh-jauh, belajar riset. Kita kerja di pabrik yang sama, gaji kita sama, profesi kita sama. Bedakan coba niat kita.
Kalau orang lain niatnya karena takut kekurangan, karena ingin uang, coba kita niatnya karena ingin memberikan pelayanan. Karena Allah titipkan keahlian kepada saya untuk memberikan pelayanan, maka niat saya untuk memberikan pelayanan. Gaji bukan lagi menjadi tujuan. Perhatikan dan praktekkan dan lihat perbedaannya. Pernah nggak menyelidiki itu? Pernah apa tidak? Ya. Kan kita kerja di pabrik yang sama dengan orang, kerja di lembaga yang sama, di institusi yang sama. Coba mulai praktek. Biarkan orang lain dengan niatnya sendiri, tapi niat saya diubah. Bismillah bagi saya bukan seperti yang dikatakan orang. Coba perhatikan di riset. Ternyata luar biasa. Dulu gaji saya segini, gak cukup, utangnya banyak. Sekarang gaji saya tetap segini, kok saya sekarang mulai tidak punya beban. Ada apa ini? Oh, ternyata diubah niatnya. Betul nggak? Saya tanya nih kalian semuanya. Apa sih niat berumah tangga? Apa? Ini udah kawin berapa tahun, ditanya niat rumah tangga masih bingung. Ya toh? Bingung, semuanya bingung. Ya. Makanya dulu waktu masih lajang ingin rumah tangga. Setelah rumah tangga ingin pisah. Padahal ayatnya suka dibaca. Setiap kali ada kawinan, pasti ayatnya itu. Apa tuh? Wa min ayatihi an khalaqalakum. Kan gitu ayatnya. Ya toh? Suka dengerin ayat itu? Pasti. Pokoknya nikahan dimanapun di Indonesia ayatnya pasti itu. Kayaknya nggak ada ayat lain seakan-akan. Sudah jadi paten. Dan di ayat itu dikatakan ajwaja, kan gitu. Tahu ajwaja artinya apa? Pasangan. Tahu artinya pasangan apa? Ada nggak? Mur dengan mur. Ada nggak? Baud dengan baud. Coba mur dengan emur jadi apa? Baud dengan baud jadi apa? Coba kalau emur dengan baud saling menguatkan, bukan? Betul nggak? Iya. Ada dua logam mau ditempel. Logam yang satu dilaskan mur. Di logam yang satu dilaskan baud. Ketika mur ketemu baud, pasangan bukan? Saling apa? Saling menguatkan. Saling melengkapi. Beda nggak mur dengan baud? Beda. Begitu nikah, rumah tangga pengen sama. Mur sama mur, baud sama baud. Nyambung nggak kira-kira? Sadar nggak kalau kalian itu berbeda? Sadar nggak? Sadar nggak kalau kalian itu pasangan? Sadar. Pasangan itu positif negatif. Nggak ada beli sendal kanan-kanan. Coba kalau pakai sepatu kanan-kanan gimana tuh? Labuh wae. Betul nggak? Gimana kalau kiri-kiri? Jadi begitu ingin kanan-kanan, ingin kiri-kiri, tidak bisa menerima kanan-kiri, tidak bisa menerima pasangan. Berarti kita ini sedang melanggar hukum alam. Padahal ayatnya ajwaja. Gak pernah dibahas ayat itu. Betul nggak? Yang dibahas teh sakinah, mawadah, warohmah, sakinah, mawadah, warohmah. Bari jeung teu ngarti sakinah teh naon? Itulah kebodohan. Pahit. Tapi begitu pintar sedikit, oh ternyata
Saya dengan istri saya itu pasangan. Dan silahkan diri, tidak ada yang cerewet nikah dengan yang cerewet. Dan tidak ada yang diam nikah dengan yang diam. Gak ada. Yang cerewet itu pasti nikah sama yang diam. Betul nggak? Aduh, istri saya cerewet. Terus, oh ternyata istri saya adalah guru saya untuk belajar diam. Karena belajar diam yang paling bagus sama yang cerewet. Coba, kita mau ngomong satu kata, dia sudah ngomong. Mau ngomong lagi, udah duluan lagi ngomong. Sukses gak belajar diam? Sama siapa? Aduh, langsung terima kasih Tuhan. Sudah diutus, utusanmu. Seorang manusia cerewet pasanganku. Lewat dia aku belajar diam. Gitu enggak? Tapi karena tidak ada kesadaran, kurang pinter. Jadi akhirnya apa? Begitu cerewet, omong wae sia. Tapi kalau dilihat itu sebagai mitra, sebagai pasangan, jadi klop. Akhirnya bikin puisi. Kamu dan aku seperti mur dan baut. Gitu kan puisinya. Kita saling menguatkan. Wih keren. Karena kata Allah kita ini adalah ajwaja. Gitu enggak? Boro-boro. Ngerti gitu? Betul enggak? Iya. Yang terjadi adalah membangun neraka. Karena kalau mur dengan mur, baut dengan baut, pakai truk. Nggak nyambung. Makanya saya mau bikin pelatihan. Ya, BSI mau bikin pelatihan khusus untuk menangani persoalan relationship. Untuk pengantin baru sekaligus juga pengantin yang sudah bari dan basi. Iya, jadi kita mau kasih argumen saintifiknya supaya mereka mengerti. Begitu sadar, oh kita ini pasangan. Yes, kiri kanan. Men are from Mars, women are from Venus. Aku berasal dari Mars, istriku dari Venus. Dua makhluk yang berbeda. Oke. Kita tetap satu kasur toh. Keren gak kalau gitu? Nah itu. Jadi sebetulnya ilmu kita sudah banyak. Cuman prakteknya kurang banyak. Siapa sih yang tidak tahu kalau sedekah itu membawa berkah? Semua udah tahu. Tapi prakteknya biasanya masih hitungan. Betul nggak? Itu karena tidak mau mencoba. Gitu. Dan menurut Profesor Kazuo Murakami, kalau orang penyakitnya jantung, ini orang Jepang loh, bukan orang Islam, tidak mengerti istilah zakat, tidak ngerti sodakoh. Tapi beliau cuma mengatakan orang-orang yang penyakitnya jantung ternyata penyebabnya adalah kurang berbagi. Jadi kalau ditangkap oleh orang Islam ternyata sodakohnya kurang, itu penyakitnya jantung. Ini kalian ini setiap Rabu kan datang ke sini, kemudian saya kasih nasihat. Senang gak dikasih nasihat? Senang ya. Padahal siapa yang menasihatimu secara sembunyi-sembunyi, maka ia benar-benar menasihatimu.
Siapa yang menasihatimu di halayak ramai, sebenarnya dia sedang menghinamu. Jadi ini saya ini sebetulnya sedang menasihati beneran atau sedang menghina kamu? Gini, kalau saya nasihatin Hari di depan halayak, itu saya menghina Hari. Tapi kalau saya panggil Hari, kemudian saya nasihati di kamar atas, kita berdua, itu menasihatinya dengan penuh cinta kasih. Benar-benar menasihati. Pertanyaannya gimana nih, sekian banyak orang dinasihati, ini menasihati beneran. Kan sembunyi-sembunyi, kan tertutup nih ruang ini. Hanya kita yang tahu. Betul nggak? Iya. Karena saya kan tidak menasihati satu-satu. Betul nggak? Saya menasihatinya bareng-bareng. Jadi ini menghina atau menasihati kira-kira? Menasihati. Yang merasa dihina, ya baperan berarti. Nah, kenapa kita perlu saling menasehati? Jadi sebetulnya menasehati sekalipun itu anak kita, kalau di depan temannya kan tidak boleh. Karena nanti anak kita merasa terhina. Apalagi memarahi dia di depan orang banyak. Betul nggak? Nah, saya mau tanya jujur nih. Pernah nggak memarahi orang di depan orang banyak? Angkat tangan. Kok sedikit ya? Ternyata yang jujur di ruangan ini cuma sedikit ya. Atau memang tidak pernah? Itu berarti senang saya. Ya, memarahin orang di depan umum. Kira-kira menghina atau apa? Istilahnya yang paling tepat. Karena menasihati orang saja di depan umum itu sudah menghina. Apalagi memarahin orang di depan umum, coba. Apa kata yang paling tepat untuk dia? Menghina atau merendahkan? Merendahkan. Makanya kadang-kadang kita sering tidak sadar. Betul nggak? Kita memarahin orang di depan orang. Padahal menasihati saja. Kalau di depan orang itu sudah menghina. Apalagi memarahi. Oleh karena itu para sahabatku yang dirahmati Allah, keadaan selalu terjaga dengan kesadaran penuh itu menjadi sangat penting dalam kehidupan. Jadi oleh karena itu jangan ada kelalaian dalam hidup. Paham? Ya. Kira-kira kain kafan kita sekarang sedang dibuat apa tidak? Saya tanya, Bunda Yani kain kafannya di mana sekarang? Sedang ditenun, sedang dibordir lagi. Betul nggak? Jadi aneh sekali kalau manusia dalam hidup di usia seperti kita sekarang ini masih lalai dalam kehidupan. Padahal kain kafan sudah disiapkan buat kita. Setuju nggak? Oke. Oleh karena itu mari kita selalu terjaga, selalu sadar. Itu sebabnya kita diberikan namanya kolbu. Kolbu itu adalah tempat kita untuk menyaksikan akhirat. Jadi akhirat itu nanti atau sekarang? Sekarang. Di mana kita menyaksikan akhirat? Di kolbu. Makanya ada kata-kata orang tua, bagus. Kalau kamu ingin jumpa dengan Tuhan, ya mati dulu. Kalau kamu ingin ke akhirat, ya mati dulu. Nah, cuman kata-kata leluhur kita itu sering diartikan salah. Dianggapnya matinya mati beneran. Padahal kata Nabi, mut anta qabla mut. Kamu harus belajar mati selagi hidup. Nah, kata orang tua, kita di tanah Jawa ini kan harus belajar mati sajroning urip. Bahasanya orang Bandung, sing bisa nganyang kapageto. Itu sebetulnya. Jadi ya kita ini bisa menyaksikan akhirat di mana? Di kolbu. Gimana caranya? Apa sih akhirat itu? Kan akhirat itu terminal terakhir. Sekaligus juga terminal awal.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita kembali kepada Allah. Jadi terminal terakhir kita siapa? Allah. Berarti akhirat apa? Ulangi lagi, belum bisa menjawab. Terminal terakhir kita adalah Allah. Betul? Kan asal dari Allah, kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi terminal terakhir kita apa? Allah. Terminal terakhir kita itu akhirat. Jadi akhirat adalah Allah. Jadi kolbu itu tempat menyaksikan akhirat. Terminal terakhir, tempat kita pulang. Oh, ke situ kita akan pulang. Karena sudah tahu jalan pulangnya dari sekarang, saat mati beneran, kita nggak akan kemana-mana. Pulang ke tempat asalnya, ke akhirat. Paham ya? Makanya ya, kata leluhur kita, jadikan saja akhirat itu di kolbumu. Dunia di mana? Ah, dunia di tanganmu. Mati di mana? Mati di pelupuk matamu. Jadi mati itu di pelupuk mata, saking dekatnya. Betul nggak? Ya, mati yang paling dekat, mati beneran, atau mati selagi hidup? Mati dua-duanya. Mati beneran dekat, mati selagi hidup pun dekat. Tetapi yang paling bisa kita lakukan sekarang adalah mati selagi hidup. Dengan cara apa? Dengan cara meniti ke dalam diri agar kita bisa menemukan akhirat di sini, saat ini, sekarang. Jadi dalam buku ya R.A. Kartini kan beliau menulis menyusuri kegelapan untuk mendapatkan terang. Tapi di Indonesia kok terjemahannya jadi habis gelap terbitlah terang. Padahal aslinya buku itu bahasa Belanda. Dan saya pernah bertanya seseorang yang mengerti bahasa Belanda, ini terjemahnya benar gak? Habis gelap terbitlah terang. Karena bagi saya itu kok gak nyambung. Ternyata kata orang yang mengerti bahasa Belanda, terjemahan yang sebenarnya itu adalah menyusuri kegelapan untuk mendapatkan terang. Jadi untuk mendapatkan terang itu gak apa-apa kita menyusuri kegelapan. Setiap orang suci mungkin pernah punya masa lalu. Dan setiap orang jahat juga punya masa depan. Gak apa-apa kalau kita pernah menyusuri kegelapan. Yang penting berakhir dengan terang. Paham maksud saya? Ya, kan ini kan bekas-bekas manusia yang sudah menyusuri kegelapan. Betul nggak? Cuman sudah bosan cicing wae didinya. Ya, makanya berakhir dengan terang. Ya. Jadi oleh karena itu maka ya kita harus menemukan akhirat kapan? Sekarang. Di sini saat ini. Ya. Oke. Para sahabatku yang dirahmati Allah. Amalan apa sih yang paling berat untuk diamalkan? Ada 3 amalan. Yang pertama adalah dermawan saat memiliki sedikit. Betul nggak? Betul nggak? Jadi kalau orang yang sedang punya kekayaan banyak, pelit, bisa dibayangkan ya. Ketika kekayaannya tinggal sedikit, kira-kira pelitnya nambah atau kurang? Ketika kekayaannya banyak, pelit. Ketika kekayaan tinggal sedikit, kira-kira pelitnya nambah atau kurang? Nambah bukan? Lagi banyak saja, pelitnya segitunya. Apalagi ketika sedikit. Betul nggak? Makanya dermawan saat memiliki sedikit itu yang paling susah. Dan saya sering mengalami situasi seperti itu. Ada saja yang diutus Allah datang ke rumah. Gak datang ke rumah pakai WA. Betul gak? Iya. Punya duit 500.000. Ada orang gak punya beras. Saya tanya, berapa anggota keluargamu? 11 orang. 11.
kirim 50, gak cukup. 100, besok minta lagi. Repot-repot, kirim aja 1 karung. Berat gak kira-kira? 1 karung beras berapa? Mang Ujang? Berapa? 280. Punya uang 300.000. Harga 1 karung beras 280.000. Jujur ya mau saya bilang sama Bapak Ibu semuanya. Jadi gak ngasih? Bohong. Itu. Ya, memang itu yang paling berat itu. Dermawan dikala tidak ada. Dan ujiannya akan ada. Gini ya, lagi punya duit banyak malah gak ada yang datang. Lagi duitnya sedikit malah banyak yang datang. Tahu gak maksud Allah? Tahu gak maksud Allah? Apa maksudnya? Allah sedang menjadikan kita orang hebat. Kalau kita lagi banyak orang datang susah dan kita bisa membantu mereka, gak hebat. Justru saat kita sedikit tapi kita masih bisa bantu sebesar yang mereka ingin, itu hebat. Saya tanya lagi sekarang, mau gak dihebatkan oleh Allah? Mau apa tidak? Bohong. Jadi mau jadi orang hebatnya pasti iya. Kalau ditanya di sini, mau nggak jadi orang hebat? Mau. Mau nggak melewati proses untuk jadi orang hebat? Mulai lemah kan? Jadi ketika ditanya mau nggak jadi orang hebat itu tidak mungkin lewat proses biasa. Untuk menjadi orang hebat itu prosesnya tentu saja hebat. Betul nggak? Kalau kita jadi pengusaha karena difasilitasi itu biasa. Tapi jadi pengusaha dari nol tanpa fasilitas. Benar-benar hasil upaya sendiri. Beda. Sangat berbeda. Jadi kalau ditanya oleh saya mau nggak jadi orang luar biasa? Mau nggak? Ya semuanya mau. Tapi caranya luar biasa. Mau enggak? Lemah. Mulai jawabannya. Sumir. Baik sama orang baik, biasa atau luar biasa? Biasa. Baik sama orang tidak baik, biasa atau luar biasa? Mau jadi orang luar biasa. Sudah baik sama orang yang tidak baik. Jadi dikiranya sama kalian ngaji itu di sini? Di sini? Bukan. Kalau di sini ditanyakan sama saya, mau nggak jadi orang luar biasa di sini? Jawabannya mau. Selesai dari sini langsung diproses oleh Allah. Kita mulai ya, kata Allah. Keluar dari sini beberapa langkah langsung dikasih cara-cara luar biasa untuk menjadi orang luar biasa. Nolak apa nerima? Kalau begitu saya tanya yang terakhir nih, jadi nggak jadi orang luar biasa? Nggak jadi. Jadi itu namanya ilmu tidak ada manfaatnya kalau begitu. Untuk bisa bicara seperti ini, seperti saya, emang caranya biasa? Ujiannya luar biasa. Dituduh ini, dituduh itu. Yang tidak saya lakukan pun ada tuduhannya. Coba. Ya? Iya, tapi saya udah tahu. Ini mah permainan Allah. Karena Allah sedang menjadikan saya menjadi orang luar biasa. Caranya harus luar biasa. Gak mungkin lewat cara biasa. Karena sadar ini permainan Allah, oke.
It's okay, no problem, saya jalani. Jadi laki-laki perlu apa? Kesadaran. Nih, sudah saatnya saya bicara begini, berarti kemarin-kemarin kan kita bicara dalil-dalilnya. Sekarang kita sudah mulai masuk ke praktek. Saya kasih masalah. Saya punya cerita, gini ceritanya. Nanti pertanyaannya, gimana kalau Anda jadi saya? Ini ada cerita gini. Ada orang, taruhlah punya kasus hukum. Datang ke rumah kita. Dia mau pinjam uang sejumlah tertentu, dan kalau uang itu tidak ada, maka dia akan dipenjara. Ngerti masalahnya? Oke. Datang ke rumah saya. Dia tidur di rumah saya bermalam-malam. Dan ketika saya bilang, kapan kau mau pulang? Sebelum saya bawa uang sejumlah itu, saya nggak akan pulang. Karena kalau saya keluar dari rumah ini, saya pasti ditangkap aparat hukum. Bisa membayangkan saya seperti itu? Ini kejadian nyata nih. Kejadian nyata. Kira-kira berat apa tidak? Berat. Saya mau tanya lagi, kira-kira kalau Bapak Ibu ada di posisi saya, apa yang mau dilakukan? Seandainya uang sejumlah itu kita punya, apa yang dilakukan? Dikasih? Kasih, bagus. Seandainya uang sejumlah itu tidak ada, apa yang mau dilakukan? Saya di posisi uang sejumlah itu tidak ada di tangan saya. Apa yang saya lakukan? Saya cari uang itu sampai terkumpul sejumlah itu dan saya kasih, baru pulang. Dan yang terjadi sampai sekarang gak balik-balik lagi ke saya. Dan saya harus membayar sejumlah itu kepada pihak ketiga. Kalau Bapak Ibu ada di posisi saya, marah? Marah? Apakah marah menyelesaikan masalah? Nah, apa yang mau dilakukan? Lari ke diri sendiri lagi. Jangan-jangan saya di kehidupan yang lalu pernah ditolong dia. Karena saya pernah punya masalah yang sama seperti dia. Saya terima seutuhnya dan sampai hari ini saya masih bayar cicilannya. Padahal dia entah di mana. Berat gak itu? Praktek gak gitu? Itu ngaji. Jadi kalau sekarang saya mau tanya, nih kalian suka ngaji apa tidak? Suka ngaji apa tidak? Yang di sini sekarang bukan ngaji, ini mendengarkan ceramah. Ngaji itu praktek saat berhadapan dengan situasi nyata. Sekarang saya kasih PR lagi. Saya ke kampus, ada mahasiswa sedih di sudut ruangan. Ternyata dia tidak boleh mengikuti ujian karena belum bayar UKT. Nih, kalau terjadi sama Bapak Ibu, apa yang mau dilakukan? Pernah nggak lihat orang sedih di sudut ruangan, kemudian kita ingin bertanya apa masalahnya, pernah nggak? Yang terjadi kebanyakan orang,
Boro-boro ingin tahu masalahnya. Peduli saja sama kesedihannya, tidak ada. Betul nggak? Apakah seperti itu orang beriman? Jadi jangan sombong lalu mengatakan kita sudah beriman. Makanya untuk mengukur seseorang baik atau buruk, jangan dilihat dari berapa sering dia pergi ke tempat ibadah. Lihat cara dia memperlakukan orang lain. Itu ukuran yang paling nyata bagi saya. Lihat cara dia memperlakukan orang lain. Kalau dalam diri kita tidak ada welas asih, tidak ada rasa peduli sedikit pun pada orang lain, bohong menurut saya. Bohong yang disembah itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Bohong yang disembah Tuhan Maha Kaya. Bohong. Saya yakin ibadahnya juga susuganan. Surganya susuganan. Apakah selamat atau di akhirat nanti? Jelas susuganan. Itu yang namanya judi, dan itu judi yang haram. Membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Saat ada orang yang perlu ditolong kita diam, sebenarnya kita ini berpaling dari tangan Allah yang sedang dihadirkan kepada kita. Padahal sebetulnya itu adalah tali Allah yang menyelamatkan kita. Kenapa hari ini saya berbicara ini? Sudah saatnya spiritual itu nampak menjadi perilaku di kehidupan nyata. Maaf ya, kalau ada orang sakit, sebaiknya jangan cuman kirim Al-Fatihah di WA. Tengok, jangan-jangan gak punya duit buat ke dokter. Ini udah kebiasaan sekarang. Udah kebiasaan. Yang sakit di WA aja. Hati-hati itu tipuan. Belum selesai kewajiban kita. Harusnya kita tanya, sakitnya apa, berapa lama, punya BPJS atau tidak, apa yang bisa saya bantu. Kelompok kita ini kelompok spiritual, bukan kelompok orang-orang penghayal. Jadi sudah saatnya kita menyentuh aspek realitas. Hai Musa, kenapa ketika aku sakit kamu tidak menjenguk aku? Kata Tuhan dalam hadis qudsi. Bagaimana engkau sakit Tuhan? Tetanggamu yang sakit. Dan kalau kamu datang menjenguknya, kau menjenguk aku. Apa pesan hadis qudsi itu? Pesan hadis qudsi itu adalah berhentilah sekedar basa-basi di WA group. Dan kita merasa sudah bersimpati. Menurut saya itu bagus, tetapi tidak menyelesaikan apa-apa. Setuju nggak kalau dengan saya? Gimana kalau kita punya sebuah tabungan sosial yang semut-semut, yang gajah-gajah, kelola secara bagus. Kita ubah nanti kalau ada yang sakit, jangan cuma didoakan di WA. Utus seseorang dari tempat ini menemuinya. Kasihlah santunan untuk membahagiakan orang yang sedang kesusahan. Setuju nggak? Itu spiritual. Setuju apa tidak? Semangat dong. Oke. Nanti mulai aja, silakan bikin penitiannya. Kita mau naik kelas. Ya, jangan puas cuman mendoakan. Ada orang meninggal, jangan cuman innalillahi wa inna turut berduka cita. Udah orang meninggal, berduka cita, turut lagi kita. Kacau itu, ya. Ya. Jadi saya harapkan dana sosial itu menjadi dana abadi
yang bisa menyantuni saudara kita yang ditinggalkan keluarganya, saya yakin itu akan membahagiakan. Dan kita akan jauh lebih bahagia. Itu spiritual. Spiritual bukan meditasi. Spiritual bukan hening di tempat tersembunyi. Itu latihannya. Spiritual adalah praktek di kehidupan nyata. Setuju? Setuju apa tidak? Oke, bagus. Berarti ngaji Rabu lanjut. Kalau saya ajak begitu nggak mau, ya udah ngaji Rabu stop. Buat apa? Kalau tidak ada efeknya, betul nggak? Harus ada dampaknya untuk diri pribadi kita dan untuk banyak orang. Karena iman akhirnya adalah kepedulian. Baik, yang kedua, menghindari maksiat saat tidak ada siapa-siapa. Itu yang paling berat. Saya tidak maksiat karena banyak orang yang melihat. Itu nggak hebat. Tidak maksiat walaupun tidak ada siapa-siapa, hebat. Di kantor yang tahu uang ini cuma saya. Anak buah saya juga tidak tahu. Uang ini langsung ke rekening saya. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu kan? Mulai di kotak-katik. Itu kepentingan pribadi. Tetapi ke orang yang hebat, dia mengatakan sekalipun banyak anak buah saya tidak tahu. Tapi saya tidak bisa berbohong pada diri saya sendiri. Dan bersama saya ada Dia Sang Maha Melihat. Betul kata Era Kartini. Nuraniku itulah Tuhanku. Nuraniku itulah surgaku. Nuraniku itulah nerakaku. Saat aku berbuat baik, nuraniku senang dan mengganjarnya. Saat aku berbuat jahat, nuraniku akan menghukumnya dengan rasa bersalah yang dalam. Jadi Tuhan yang di luar terus saja disembah-sembah, dicari-cari. Tapi Tuhan yang hidup di dalam diri kita, yang maha hidup, tidak pernah kita pedulikan. Paham? Yang ketiga, menyampaikan kata-kata yang benar di hadapan orang yang ditakuti, di hadapan penguasa. Berat semua ini. Tetapi ini jalan untuk menuju yang luar biasa. Ya, baru aja ya digosipin, wah jangan-jangan ibu ikut pengajian sesat. Langsung besok datang lagi. Katanya mau jadi orang luar biasa, tetapi tidak mau dengan cara-cara yang luar biasa. Rasulullah aja dibilang gila. Sekelas beliau aja dibilang sesat. Sekelas beliau aja dibilang dengan penghinaan-penghinaan yang rendah semacam itu. Apalagi kita. Jadi kalau kita ngikutin sunnahnya beliau, kemudian dicap itu, dicap ini, biasa aja, nggak apa-apa. Kan yang paling tahu kita sendiri. Betul nggak? Kan hakikatnya tidak ada manusia ingin celaka. Semua ingin selamat, bukan? Tetapi ingin selamat kan belum tentu kita ngikutin jalan kebanyakan orang. Karena yang banyak juga belum tentu benar. Apalagi yang sedikit. Betul nggak? Gitu. Tapi kan kita sudah punya patokan dalam diri kita. Kita sudah punya akal. Kita sudah punya kecerdasan untuk bisa menyaring. Betul nggak? Mana yang masuk akal, mana yang tidak. Baik ya. Mau nggak kita menjadi orang luar biasa? Prakteknya sederhana kan? Satu, apa? Dermawan dikala sedikit. Wah, saya sekarang sedang banyak, ayah. Berarti nunggu sedikit dulu ya supaya luar biasa. Entong. Kan hidup itu selalu dualitas, tidak selalu begitu. Lagi banyak ya udah jelas, lagi banyak itu udah jelas, sedikit aja berbagi, apalagi lagi banyak. Wah, kalau saya lagi banyak berbagi kan tidak termasuk luar biasa. Jadi gimana tuh?
nunggu tidak ada lugu. Begitu? Jangan. Yang kedua adalah menghindari perbuatan maksiat sekalipun tidak ada yang mengawasi. Dan yang ketiga, menyampaikan kata-kata yang benar sekalipun itu berat. Siap apa tidak? Iya, harus siap. Kan mau jadi luar biasa. Betul nggak? Iya. Abdi badannya res gitu teh. Siun. Ori gagah. Mau jadi manusia luar biasa. Ciut ya, tidak ada keberanian. Gitu. Paham ya? Baik. Jadi orang hebat itu adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kemelaratannya sekalipun sehingga orang lain menyangka ia berkecukupan. Karena dia tidak pernah meminta. Ini perlu saya bahas. Ya, perhatikan saya. Kalau kita sedang kekurangan, kemudian kita mengeluhkan kekurangan, itu jadi doa semakin kekurangan. Karena pikiran, kata-kata, dan perbuatan itu doa. Hati-hati itu. Hati-hati ya. Nah ini bisa diekstrapolasi. Kalau kita sudah punya masalah, hati-hati. Boleh menyampaikan masalah pada orang yang tepat, yang bisa membantu menyelesaikannya. Jangan diumbar kepada sembarang orang. Kalau hanya diceritakan berulang-ulang, hanya menguatkan masalah kita. Karena pikiran, kata-kata, dan tindakan itu doa yang sebenarnya. Nih saya kasih tahu, kalau kita sedang susah, jangan menunjukkan. Coba susah. Udah. Supaya kelihatan susah, saya mau pakai baju compang-camping saja. Maaf ya, maaf. Itu yang sedang pakai baju compang-camping, dia itu sedang memamerkan kesusahannya pada orang lain. Kira-kira akan keluar gak dari kesusahan? Tidak, makin susah. Karena pikirannya susah, kata-katanya juga pasti susah. Betul gak? Betul. Ya, kieu kan? Kieu. Yang didongengkan pasti kesusahan. Yang dilakukan tindakan yang membuat orang lain tahu kalau dia susah. Pakai baju sengaja rambut rapi pun diacak-acak heula. Ya. Kasih lumpur-lumpur dikit. Biar kelihatan susah. Jadi doa enggak itu? Gimana ya saya pengen menyampaikan ini sama mereka yang suka begitu. Caranya gimana ya? Karena kalau mereka terus begitu, sesungguhnya dia sudah menjadikan itu sebagai doa bagi kesusahannya. Nih saya kasih tahu. Susah. Uang enggak punya. Tapi tidak pernah cerita kesusahan dan tidak pernah menunjukkan diri kalau dirinya sedang susah. Cerah, ceria. Itu jadi doa, nggak akan lama tuh susahnya. Ieu mah tiap panggih teu oleh teu seuri-seuri acan. Aduh. Ini perilaku kalau tidak saya sampaikan begini kan tidak disadari, betul nggak? Dianggapnya ketika kita menampilkan kesusahan, kemudian orang berbelas kasih kepada kita, dan kemudian kita akan keluar dari masalah itu, tidak. Makanya ada belas kasih, ada cinta kasih. Ya, paham maksud saya? Ayo kita sekarang mulai. Bukan berpura-pura, bukan. Sebetulnya itu sedang menghibur diri supaya kita tidak semakin terjebak dalam sesuatu yang disebut dengan kesusahan. Karena orang yang hebat itu adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan amarah sehingga orang lain mengira bahwa dia itu ridho. Pernah nggak lihat orang
Sebetulnya mungkin sedang marah, tetapi dia tidak menunjukkan kemarahannya. Seakan-akan dia ridho saja terhadap segala peristiwa. Itu doa bukan? Doa bukan? Itu doa. Ya. Yang sering Bapak Ibu saksikan seperti apa? Apakah orang yang ridho atau orang yang sedang menunjukkan kemarahannya? Nah, ingat, kalau orang sedang menunjukkan kemarahannya, sesungguhnya dia sedang menunjukkan siapa dirinya. Hati-hati itu, siapa yang direndahkan? Allah. Kata Allah, emang gue pikirin. Yang direndahkan ya lu sendiri. Betul nggak? Makanya marah itu selalu berakhir dengan malu. Ya, oke. Apalagi gini, mana yang nyaho tuh orang teh keur amek. Itu kedah pengumuman. Betul enggak? Karena orang yang paling jelek di dunia adalah orang yang sedang marah. Geus katingali gorengna. Teu kudu pengumuman. Nyaho tuh maneh urang keur amek. Geus puguh katingali. Betul enggak? Waduh, itu mah pengumuman luar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu, siap gak praktek? Kalau ada kemarahan, coba belajar untuk tidak menunjukkan kemarahan kita. Tunjukkan bahwa kita ridho dengan apapun. Praktek bukan itu? Ini praktek spiritual. Dan pulang dari sini bakal ada kejadiannya. Pulang dari sini nih nanti saya doakan. Ya, coba minggu depan laporkan sama saya. Ya, laporkan sama saya. Betul gak omongan saya? Akan kejadian. Pulang dari sini ntar. Perhatikan saya. Ya. Perhatikan saya. Ya. Itu. Nah, orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan. Sehingga orang lain mengira dia senang. Begitu datang, sudah ciremai. Tiap panggil jeung si eta. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Saya mau paling sering kedatangan yang begitu. Assalamualaikum. Lulus assalamualaikum nage. Mangga calik. Yang ninggalkeun. Tahan heula atuh emosi teh, sok ngomong heula. Para ruguh jojolan ceurik. Ya. Makanya kita perlu memiliki sahabat dalam hidup ini. Sahabat yang selalu menguatkan. Terutama sahabat yang selalu membantu kita untuk taat kepada Allah. Makanya ada kata-kata bijak di luhur kita, apabila engkau memiliki seorang sahabat yang membantumu dalam ketaatan kepada Allah, genggamlah erat dia. Jangan kau lepaskan, karena mendapatkan seorang sahabat yang baik adalah perkara yang sulit. Sedangkan melepaskannya adalah perkara yang mudah. Oleh karena itu, saya sering memberikan nasihat, ya, hapuslah kesalahan demi untuk persahabatan, daripada menghapus persahabatan hanya untuk satu kesalahan. Ya, awas ya. Kita tidak mengenal rumus 100 dikurangi 1 sama dengan 0. Rumus di BSI 100 dikurangi 1, 100. 100 dikurangi 2, 100. 100 dikurangi 3, 100. 100 dikurangi 100, 100. Itu rumus di BSI.
Karena selama ini matematika yang kalian gunakan itu matematika yang keliru. 100 dikurangi 1, 0. Ada orang melakukan 100 kebaikan buat kita, 1 kali melakukan kesalahan, langsung 0. Tidak ada ampun bagimu. Keren. Manusia macam apa semacam itu. Jadi 100 dikurangi 99 berapa? 100. Waduh, hari ini semua akan datang nih sama kalian. Habis ini, semua yang diceramahkan oleh saya sekarang nih, habis ini akan datang. Percaya atau tidak. Nanti pulang dari sini langsung. Ingat, baru tadi. Praktek. Ya. Barang siapa yang mengaku dapat menggabungkan dua cinta dalam hatinya, cinta kepada dunia sekaligus cinta kepada Allah, ia telah berdusta. Gak mungkin. Gak mungkin. Ya, makanya wudhu dulu, sholat dulu. Wudhu dulu baru sholat. Wudhu itu adalah berpisah. Melepaskan semua dengan selain Allah, dan sholat adalah melebur bersatu. Jadi sholat di tingkatan yang lebih tinggi lagi, bukan sembahyang. Karena kalau sembahyang itu yang menyembah dengan yang disembah masih ada jarak. Sholat itu waslat. Waslat itu melebur sebetulnya. Kita bisa melebur dengan Allah kalau kita sudah berpisah dengan yang selain Allah. Jadi tidak mungkin kita bisa mencintai dua-duanya. Keren? Oke, makanya rumusnya sederhana, lihat saya semua. Siapa yang mengejar Allah, dia dapat Allah dan dunia. Siapa yang mengejar dunia, dia tidak dapat dua-duanya. Jadi tidak ada dapat salah satu. Ya, dapat dua-duanya atau hilang dua-duanya. Ya. Untuk menjadi manusia yang luar biasa itu, ya memang kelasnya Nabi, kelasnya Rasul aja dihina, apalagi kelas kita. Betul? Maka biarlah mereka bersikap bodoh dan menghina. Dan tetaplah kita bersikap santun. Gaharu akan semakin wangi ketika disulut api. Gaharu itu kemenyan. Kemenyan disulut api malah wangi. Kalian disulut api? Gosong. Suka menyulut gaharu nggak di rumah? Ya gaharu untuk meditasi kan suka ada ya, wangi-wangian. Sekarang tuh malah ada, saya punya di rumah ada tempatnya itu. Persis kayak itu ya, padat seperti apa, berpilin seperti obat nyamuk itu ya. Yang 3 roda itu, 3 roda. Gitu. Jadi waktu Jakarta itu banyak nyamuk, kemudian Gus Dur kan pidato. Itu. Ini kata Gus Dur, nyamuk ini banyak di Jakarta gara-gara bemo waktu itu dilarang beroperasi. Dan bemo semua digudangkan. Gitu. Karena nyamuk sini cuma takut 3 roda. Yang ketawanya terlambat itu berarti IQ-nya di bawah 100 itu. Nanya, maksudnya naon? Aduh, pira aku nggak bodor kedah dijelaskan. Jadi, kalau ada orang menghina kita, ini praktek berat lagi. Gimana caranya supaya kita tetap bisa santun. Seperti gaharu, semakin dibakar, semakin wangi. Aduh, saya pengen lihat ya, ada orang dibakar tambah manis. Kan umumnya dibakar gosong kan? Betul nggak? Dibakar api kemarahan, marah. Dibakar api kebencian, benci. Dibakar api iri hati, iri hati. Dibakar api dendam, dukun santet. Keun sia.
Teu meunang ku kasar, ku lembut. Oh. Ya, nyantri di leuweung sancang. Ya. Ini hati-hati nih, di leuweung sancang gak ada apa-apa. Karena pesan leluhur kita, sing bisa napak sancang bukan sakti. Napak sancang itu artinya dimanapun kalian berada harus bisa adaptif terhadap situasi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi napak sancang itu punya kemampuan adaptif terhadap situasi. Itu napak sancang. Jadi banyak yang pengen sakti pergi ke sana. Orang sakti itu bukan orang yang bisa jalan di air. Lauknya bisa. Orang sakti itu yang hidupnya napak, membumi, dimanapun dia berada, dia selalu diterima. Makanya tanya pada dirimu. Kalau saya datang di kumpulan itu, apakah mereka bersyukur dengan kehadiran saya? Atau menyesal dengan kehadiran saya? Kalau satu kumpulan itu bersyukur atas kehadiran kita dan menyesal atas ketidakhadiran kita dan menyesal atas kepergian kita, itu tandanya kita napak sancang, sakti. Taeta sakti mandraguna. Anu katabrak, oh disambung-sambungkeun toh. Nyambung deui, sakti. Bukan. Kalau orang diberi kelebihan seperti itu adalah kelebihan khusus dari Allah. Sakti tidak. Dia sedang dipakai oleh Allah untuk itu. Yang sakti itu yang bisa menyambungkan orang-orang yang pecah belah, yang bermusuhan. Taetanu sakti. Ya. Gitu. Mereka mana ya? Ada yang angkat ke situ. Naon? Iya anu pas saya. Di pihak mana Bapak? Di pihak di Gelo. Yang benar itu datang kemudian menyambungkan yang terpisah. Jadi orang ketiga yang bisa sakti. Tahu manusia sakti sekarang? Yang kayak gitu sakti. Abdi mah dibelem ku seuneu tekaraos. Betul. Tangannya gini dibakar. Sakti? Bukan. Itu mah tipuan. Balor we obat kimia heula nu anti api modekeun. Betul enggak? Iya. Siapa yang sakti? Teu kabeulem. Walaupun dipanas-panasi oleh orang, tetap saja pada pendiriannya. Tah eta sakti. Mau gak jadi manusia sakti? Sakti ala BSI. Gitu. Paham ya? Jadi semakin dibakar harusnya semakin manis. Semakin wangi. Kalian kalau dibakar semakin? Oh, enggak beda. Udah dapat ceramah hari ini? Enggak, insya Allah ya. Masih ingat begitu yang membakar, waduh ingat kajian tadi. Semakin dibakar semakin manis. Waduh minta kemampuan sama Allah. Ya Allah jadikan aku gaharu yang semakin dibakar semakin wangi. Wah luar biasa. Teka belum cekas ya, wajahnya terang benderang. Nih praktek. Jadi sekarang hari ini saya ngasih banyak sekali ilmu praktek. Dan setelah ini pasti akan terjadi. Sok lah. Terlalu keras dan menutup diri terhadap orang lain akan mendatangkan musuh. Dan terlalu terbuka juga akan mendatangkan kawan yang tidak baik. Maka posisimu,
posisikan dirimu di antara keduanya. Lihat saya semuanya. Ya. Terlalu baik itu gampang dimanfaatkan orang. Dan hampir semua penipu akan menjadikan sasaran sebagai sasaran tipunya itu orang yang terlalu baik. Daya saringan. Gitu. Namat artos sabar 100 juta closer. Nah ikutan sih, tekedah, percantan. Geus leungit mah ceurik we. Begitu rek lapor ke polisi, wah buktina. Piraku atuh orang kudu make tulis segala. Apaan orang teh sosobatan gitu. Padahal yang datang tukang tipu. Ngerti maksud saya? Jadi dalam segala urusan harus sigar tengah. Harus di tengah. Jangan terlalu keras karena itu akan menutup diri. Tapi juga jangan terlalu lemah karena itu kan dimanfaatkan orang. Ya. Gitu. Saya mau cerita istri saya. Baik banget. Biasa ibu ditambah sertifikat. Oh mangga. Saya tanya sertifikat rumah sekarang di mana? Aduh luka di mana? Baik, menolong orang. Tapi sampai sekarang tidak ada catatannya. Gitu. Itu baik yang terlalu baik. Jadi yang paling bagus itu jangan terlalu keras, tetapi juga jangan terlalu lunak. Itu yang disebut dengan sigar tengah. Gitu. Ya, perhatikan. Karena itu akan menyelamatkan. Jadi ya terlalu itu dalam segala hal juga tidak pas. Ya. Dan akan selamanya kita dimanfaatkan orang lain kalau kita tidak mengubah diri kita. Jadi saya menyampaikan ini, ayo kita punya kelemahan apa? Ayo kita perbaiki. Ya, baik. Carilah sahabat yang setia dalam suka maupun duka. Karena hidupmu senantiasa berputar di antara suka dan duka. Betul? Kan kita ini hidup yang paling kecil skupnya rumah tangga. Rumah itu tempat berlangsungnya kehidupan, tangga itu tempat naik. Jadi suka dan duka itu bisa jadi tempat naik, bisa jadi juga untuk turun. Betul? Nih saya kasih tahu. Kapan Bapak Ibu naik? Ketika suka atau ketika duka? Nih. Kapan turun? Ketika suka atau duka? Kebanyakan justru kita naik ketika duka. Dan kebanyakan ketika suka lupa malah turun. Betul enggak? Itu. Nah kita ini harus bisa naik dalam keadaan suka maupun duka. Dan perlu sahabat yang menguatkan dalam suka maupun duka. Jadi para sahabatku semuanya beruntung kita ini punya satu komunitas spiritual. Satu keluarga. Di keluarga ini kan kita selalu aja saling menguatkan. Ya. Jadi dari banyak hal yang saya sampaikan dari tadi jam 11:30. Sekarang sudah mau 11:30. Kira-kira berani nggak untuk mengamalkan semua itu? Berani? Wah, berarti luar biasa ya. Saya doakan setelah ini langsung praktek. Langsung belajar. Ya. Jadi ingat ngaji di mana? Ngaji adalah praktek di kehidupan nyata. Bukan di tempat ini. Jadi tempat ini kalian sedang apa sekarang? Mendengarkan ceramah, ini bukan pengajian, sedang mendengarkan ceramah. Ya, selamat menjadi orang luar biasa. Sebentar lagi akan didatangkan cara-cara luar biasa dari Allah untuk membuat kalian menjadi orang-orang luar biasa. Selamat menjalankan
Saya doakan semoga kalian mampu semuanya. Minggu depan laporkan sama saya kejadian apa yang datang. Ya, laporkan. Sekecil apapun laporkan. Minggu depan kita sharing ya. Nah, saya butuh data dari pengajian ini. Dari kajian kita hari ini. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf ya atas segala kesalahan.